adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sadar Siap Saji. Kamis 11 Maret 2021, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, di padang gunung Yesus digodai oleh kegelapan atau setan. Namun dia menang, karena ia berpegang pada Engkau sendiri, kekuatan. Namun kami sebagai manusia, dalam memasuki masa pantan dan puasa, sering gagal. Karena apa? Kami tidak berpegang padamu. Karena itu ajarlah kami agar kami betul melekat kepadamu, sehingga kegelapan tidak bisa mempermainkan kami. Biarlah Engkau mengusir kegelapan dan kejahatan ini dalam diri kami, sehingga kami dapat hidup dengan baik bersamamu senantiasa. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, yang mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Injil membicarakan tentang setan masih ada di mana-mana. Kita tahu setan adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, yang diberikan kebebasan, tapi melawan melalui kesombongan. Kali ini kita mendengar si bisu, setan bisu. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, maka dia lari. Jadi saudaraku terkasih, kedudukan setan sebetulnya hanya berani kepada manusia yang kurang beriman. Kepada manusia beriman, dia menggodai juga, tapi dia tidak bisa masuk. Apalagi kalau orang merasa dekat dengan Yesus. Setan tidak masuk. Melihat Yesus dia sudah gemetar. Maka jangan biarkan setan itu masuk dalam lubuk hati kita, sehingga kita menjadi alat permainannya. Banyak orang sering melamun, entah karena stres, entah karena pertengkaran, entah karena frustrasi, entah apa, dan tidak datang kepada Yesus. Maka sebagai orang yang kosong jiwanya dimasukkan oleh setan. Dan berbagai macam setan itu
Ada yang culas, ada yang licik, ada yang jahat, ada yang pura-pura cantik, pura-pura manis. Semua itu pura-pura. Di depan manis, di belakang pahit. Dan yang diminta hanya berbau dunia ini saja. Dia tidak punya kekuatan untuk hal-hal berbau surgawi. Jangan lupa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai citra Allah. Dan Tuhan memberikan kita nafas itu. Maka coba gunakan dengan baik. Jangan membiarkan nafas kita direbut oleh kegelapan. Dalam penyembuhan, orang mencurigai Yesus bekerja sama dengan kegelapan. Itu karena apa? Mereka itu biasa pergi ke dukun-dukun. Ya. Jadi maling teriak maling. Kalau bukan maling, dia tidak ngerti bagaimana mencuri. Biasa orang pergi menyembah berhala. Maka mengelompokkan Yesus berada di sana. Tapi Yesus tidak peduli. Karena itu kita belajar dari Yesus. Kalau tidak kita buat, siapa repot? Nggak usah peduli. Maka mari kita selalu bersama dengan Yesus dan langkah-langkah kita. Karena itu janganlah membiarkan kita frustrasi. Apalagi pada masa COVID ini. Banyak stressing, tekanan-tekanan yang kita alami. Maka kita harus betul menggunakan daya nalar kita dengan sungguh baik. Dengan cara apa? Berdoa. Membiarkan Yesus di lubuk hati kita. Jangan biarkan kegelapan masuk. Karena apa? Kita akan diperalat. Tetapi kalau kita selalu bersama Yesus, pasti kita diberkati. Rancangan-rancangan dan keinginan-keinginan kita pasti akan terjadi. Walaupun tidak seperti yang kita mau hari ini terjadi, tidak. Tapi Tuhan punya rencana yang indah kalau kita mau menyerahkan diri. Sehingga kegelapan tidak akan masuk di dalam diri kita. Selama berjuang, berdoalah. Doanya doa apa? Doa macam-macam. Ada doa tikam, Yesus, Maria, Yosef, itu doa tikam. Bapa kami, salam Maria. Bahkan sekarang mempunyai juga berdoa yang baru, salam Yosef. Ayolah kita berdoa. Sehingga kita tidak menjadi permainan kegelapan. Kita nggak usah repot dengan kegelapan itu. Karena apa? Itu di luar diri kita. Tapi kita juga jangan mau diajak kerjasama. Lebih baik kita sama dengan Yesus yang akan memberikan kepada kita kepuasan batin, kegembiraan dan sukacita secara rohani, dan kita selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Selamat pagi.